Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Sistem ekskresi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini adalah sistem ekskresi pada manusia dan sistem ekskresi pada hewan. Sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi merupakan sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme atau metabolit yang sudah tidak berguna atau berbahaya jika disimpan di dalam tubuh. Sistem ekskresi manusia terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Proses ekskresi berfungsi untuk menurunkan kadar zat metabolit dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi atau penimbunan, untuk melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun, untuk menjaga homeostasis tubuh, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Ginjal. Ginjal merupakan organ utama yang memproduksi urin. Ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk membantu pengeluaran zat sisa organik, membantu pengeluaran zat racun, pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion penting di dalam tubuh, pengaturan keseimbangan asam basa melalui ekskresi, dan menjaga tekanan darah. Berikut merupakan bentuk dari ginjal yang digunakan sebagai organ ekskresi pada manusia. Proses pembentukan urin di dalam ginjal terbentuk melalui serangkaian proses filtrasi atau penyaringan zat-zat sisa yang beracun, reabsorpsi dan sekresi, serta augmentasi atau pengumpulan zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi. Di dalam ginjal terjadi proses pembentukan urin. Berikut merupakan tempat berlangsungnya dari pembentukan urin. Mula-mula, darah yang mengandung air, garam, glukosa, urea, asam amino, dan amonia akan mengalir ke dalam glomerulus untuk menjalani proses filtrasi. Kemudian, hasil filtrasi akan meninggalkan glomerulus dan ditampung di dalam kapsul Bowman sehingga akan menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Filtrat glomerulus ini kemudian diangkut oleh tubulus contortus proximal. Di dalam tubulus contortus proximal, zat-zat yang masih berguna akan direabsorpsi, seperti asam amino, vitamin, dan beberapa ion yaitu Na+, Cl-, HCO3-, dan K+. Sebagian ion-ion ini akan diabsorpsi kembali secara transport aktif dan sebagian lainnya secara difusi. Proses reabsorpsi akan berlanjut seiring mengalirnya filtrat melalui lengkung Henle dan tubulus contortus distal. Air yang bergerak keluar dari lengkung Henle descending dan air yang bergerak masuk saat di lengkung Henle ascending akan membentuk konsentrasi filtrat menjadi isotonik. Setelah itu, filtrat akan terdorong dari tubulus renalis menuju ductus collectivus, dan dari ductus collectivus tersebut, urin akan dibawa menuju ke pelvis renalis. Dari pelvis renalis, urin akan mengalir melalui ureter menuju vesika urinaria atau kantong kemih yang merupakan tempat penyimpanan sementara bagi urin. Berikut merupakan tabel dari langkah-langkah pembentukan urin untuk mempermudah dalam pemahaman proses pembentukan urin. Terdapat beberapa gangguan dan kelainan pada ginjal, seperti nefritis, yaitu rusaknya ginjal pada glomerulus akibat infeksi dari bakteri Streptococcus. Selain nefritis, terdapat juga gangguan atau kelainan seperti uremia, edema, albuminuria, glukosuria, batu ginjal, dan hematuria. Organ ekskresi selanjutnya adalah kulit. Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh, sehingga kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan fisik seperti gesekan, panas, atau zat kimia. Kulit juga membantu untuk menjaga tubuh agar tidak banyak kehilangan air, yaitu dengan mengatur suhu tubuh. Kulit mempunyai peranan penting di dalam mengekskresikan zat-zat dalam bentuk keringat. Berikut merupakan struktur dari kulit. Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu epidermis dan dermis, di mana epidermis tersusun dari stratum germinativum, stratum granulosum, dan stratum corneum. Stratum germinativum merupakan lapisan basal yang sel-selnya aktif untuk membentuk sel-sel kulit baru ke arah luar. Stratum granulosum berasal dari sel-sel yang terbentuk pada lapisan Malpighi. Pada lapisan ini terdapat penimbunan keratin yang menyebabkan sel-sel pada lapisan ini kehilangan nukleus dan akhirnya mati. Selanjutnya ada stratum corneum yang merupakan lapisan yang terdapat pada permukaan kulit. Selanjutnya dermis. Dermis tersusun oleh jaringan ikat dan kolagen. Di dalam lapisan ini terdapat bagian-bagian seperti pembuluh darah, folikel rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, serabut saraf, dan lapisan lemak subkutan. Pembuluh darah pada dermis
berfungsi untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke jaringan epidermis dan dermis. Sedangkan folikel rambut berfungsi untuk mengelilingi akar rambut. Lalu kelenjar minyak berfungsi untuk menghasilkan minyak sehingga mencegah kekeringan pada kulit dan rambut. Jaringan lemak atau jaringan adiposa berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Terdapat beberapa gangguan dan kelainan pada kulit, seperti jerawat, eksim atau dermatitis, panu, kurap, dan kusta. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru selain berperan sebagai organ pernapasan juga berperan sebagai organ ekskresi. Hal ini karena gas CO2 dan uap air atau H2O hasil proses metabolisme diangkut darah dari jaringan tubuh menuju paru-paru, yang selanjutnya akan dikeluarkan dari tubuh pada waktu ekspirasi. Organ ekskresi selanjutnya adalah hati atau hepar. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang memiliki berat sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan. Hati memperoleh darah dari arteri hepatika dan vena portal hepatika. Hati berfungsi sebagai alat ekskresi karena membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, serta asam urat yang akan diekskresikan ke dalam urin. Berikut merupakan bentuk dari organ hati, dan ini merupakan struktur hati. Hati pada bagian luar dilengkapi oleh selaput tipis yang disebut selaput hati atau kapsula hepatika. Di dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, seperti pembuluh arteri hepatikus dan vena portal hepatikus yang mengalami percabangan yang disebut sinusoid. Sinusoid pada vena portal hepatikus akan membentuk vena. Jaringan hati tersusun oleh sel-sel hati yang disebut hepatosit. Antar lapisan hepatosit akan dipisahkan oleh lakuna, sedangkan hepatosit satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh kanalikuli yang merupakan tempat dihasilkannya empedu. Pada sinusoid terjadi spesialisasi sel yang membentuk sel Kupffer. Sel Kupffer ini mempunyai sifat fagositosis. Apabila dalam proses pencernaan di usus halus terdapat organisme asing atau zat-zat berbahaya, maka sel-sel ini akan menghancurkan organisme asing atau zat berbahaya tersebut dengan cara fagositosis. Ada beberapa gangguan dan kelainan pada hati, yaitu hepatitis yang merupakan peradangan pada sel-sel hati, lalu sirosis hati yang merupakan gangguan hati yang disebabkan oleh banyaknya jaringan ikat pada hati. Selain hepatitis dan sirosis hati, terdapat juga kanker hati, perlemakan hati, kolestasis, jaundice, dan hemokromatosis. Selanjutnya kita akan membahas sistem ekskresi pada hewan. Sistem ekskresi pertama yang akan kita bahas adalah Platyhemilnthes. Alat ekskresi Platyhemilnthes seperti pada Planaria merupakan sel-sel berambut getar. Karena rambut getar ini tampak seperti nyala api, maka sel-sel ini dinamakan flame cell atau sel api. Cairan tubuh akan disaring di dalam flame cell dan zat-zat sisa diserap kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui lubang-lubang yang terdapat pada permukaan tubuh. Alat ekskresi selanjutnya adalah Annelida. Annelida merupakan alat ekskresi khusus pada nefridia yang terdapat pada setiap segmen tubuh. Nefridia ini dilengkapi dengan corong terbuka dan bersilia yang disebut dengan nefrostom yang terdapat pada setiap sekat pemisah segmen. Nefrostom berfungsi untuk menarik dan mengambil cairan tubuh. Pada saat cairan melalui nefridia, zat-zat yang berguna akan diserap darah dan zat-zat sisa seperti air, senyawa nitrogen, dan garam-garam yang tidak diperlukan oleh tubuh akan ditampung dalam kantong kemih. Zat-zat tersebut kemudian akan dikeluarkan melalui nefridiofor atau lubang nefridium. Berikut merupakan struktur nefrida pada cacing tanah. Alat ekskresi selanjutnya adalah insekta. Pada insekta, seperti kecoak dan belalang, alat ekskresi berupa bulu halus berwarna kuning yang disebut pembuluh Malpighi. Pembuluh Malpighi berfungsi untuk membuang urea, asam urat, dan garam-garam dari darah ke usus. Sebagian zat sisa yang mengandung nitrogen digunakan untuk membentuk kitin pada eksoskeleton dan dapat diekskresikan pada waktu pengelupasan kulit atau molting. Dan berikut merupakan bentuk dari pembuluh Malpighi pada belalang. Organ ekskresi selanjutnya adalah viscus. Alat-alat pengeluaran pada ikan berupa sepasang ginjal Opisthonephrus yang merupakan tipe ginjal paling primitif. Pada ginjal Opisthonephrus, tubulus bagian anterior telah lenyap, dan beberapa tubulus bagian tengah akan berhubungan dengan testis,
serta terdapat konsentrasi dan pelipat gandaan tubulus di bagian posterior. Ikan yang hidup di air tawar akan mengekskresikan amonia dan aktif menyerap ion anorganik melalui insang, serta mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Sedangkan ikan yang hidup di laut akan mengekskresikan sampah nitrogen berupa trimetilamin oksida atau TMO yang memberikan bau khas ikan laut. Nggak akan menghasilkan ion-ion lewat insang serta mengeluarkan urin sedikit. Berikut merupakan mekanisme dari ekskresi ikan di air tawar. Sekian penjelasan mengenai sistem ekskresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.